Kisah dimulai dari sebuah pesawat yang sedang dikejar pesawat lain di luar angkasa. Perut pilot itu ternyata sedang terluka akibat terkena tembakan. Dia pun diminta untuk menyerah oleh pesawat yang mengejarnya dari belakang. Namun, pilot tersebut malah membuka sebuah portal yang sangat besar sehingga dirinya pun bisa kabur dari tempat itu. Kisah kemudian berlanjut dengan diperlihatkannya seorang anak yang sedang berlari di lorong sekolah. Anak ini bernama Adam. Ternyata, Adam sedang dikejar oleh kedua temannya. Begitu sampai di tangga, Adam pun tertangkap dan dipukuli di sana. Akibat kejadian tersebut, Adam malah terkena skors dan ibunya pun dipanggil ke sekolah. Sesampainya di rumah, dia pun bermain bola di halaman belakang rumahnya. Ibunya pun meminta Adam untuk makan terlebih dahulu sekaligus menjaga rumahnya. Saat Adam bermain game, tiba-tiba listrik di rumahnya pun mati. Merasa ada yang aneh, anjingnya pun segera berlari keluar dari kamarnya. Sesampainya di halaman rumah, anjingnya justru berlari menuju hutan di belakang rumahnya. Adam pun segera mencari anjingnya itu ke dalam hutan. Tidak lama berjalan, dia pun tiba di suatu tempat yang pohonnya hancur terbakar. Tiba-tiba, anjingnya muncul dan mengagetkan dirinya. Merasa ada yang bergerak di balik kegelapan, Adam pun segera berlari menuju rumahnya. Tiba-tiba, ada suara terdengar dari dalam garasi ayahnya, dan anjingnya pun langsung berlari masuk ke sana. Di dalam sana, Adam melihat seorang pria sedang duduk lemas. Pria itu pun menjelaskan bahwa dirinya sedang terluka dan tidak akan menyakiti Adam. Pria itu pun meminta izin untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil beberapa barang. Setibanya di dalam rumah, pria itu pun mengambil obat untuk mengobati luka di perutnya. Tiba-tiba, pria itu memanggil namanya Adam dengan benar. Adam pun kebingungan karena dia tahu namanya. Selain itu, pria tersebut juga bisa menjelaskan dengan rinci semua hal mengenai Adam. Dari tanggal lahir, nama orang tua, penyakit asma yang diderita, sekolah di mana, hingga kematian ayahnya setahun lalu. Ternyata, pria itu adalah dirinya dari masa depan. Here, ready? You knew how to get into my dad's garage, and you're wearing my dad's watch. Adam yang sudah dewasa, lalu mengajak Adam kecil masuk ke dalam hutan kembali. Dalam perjalanan, Adam memberitahu bahwa dirinya seharusnya pergi ke tahun 2018. Adam mengeluarkan sebuah alat berbentuk kalung dari dalam pakaiannya. Karena Adam sedang terluka, pesawatnya pun tidak mengizinkan dia terbang. Berhubung memiliki DNA yang sama, Adam meminta Adam kecil untuk menyentuh kalungnya. Adam pun langsung mengecek kondisi pesawatnya itu. Ternyata, pesawatnya sudah rusak parah sehingga butuh perbaikan. Untungnya, pesawat itu bisa memperbaiki diri secara otomatis. Adam lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak akan memberitahu banyak tentang masa depan, karena hal itu bisa berdampak tentang masa depan Adam kecil nantinya. Adam pun kembali ke garasi ayah mereka untuk beristirahat. Sebelum tidur, dia pun menatap foto seorang gadis terlebih dahulu. Tampaknya, dia adalah orang yang berarti bagi Adam. Tidak lama kemudian, ibunya pun kembali ke rumah. Walau sangat rindu kepadanya, Adam hanya bisa menatapnya saja dari jauh. Esok harinya, Adam dengan pakaian pilotnya berencana pergi ke kota untuk membeli obat guna mengobati lukanya. Adam kecil lalu menyuruh Adam untuk memakai pakaian ayah mereka saja. Sesampainya di depan lemari ayahnya, Adam pun memilih mengenakan jaket kesukaan ayahnya itu. Saat Adam sedang berbelanja, Adam kecil yang menunggunya pun diganggu oleh teman-temannya. Mereka pun membawa Adam kecil ke belakang toko dan memukulinya. Tiba-tiba, Adam pun muncul dan memberikan nasihat kepada Adam kecil. Awalnya, Adam kecil merasa terselamatkan dengan kemunculan Adam. Namun, Adam justru memintanya untuk melawan temannya itu. Belum sempat berbuat apa-apa, Adam kecil dengan mudahnya dikalahkan. Dengan wajah sedih dan terluka, Adam kecil pun segera berlari dari tempat itu. Tiba-tiba, What the hell? I will pull bones out of your body. Do you understand what I'm saying, Ray? And I will find you, Ray. Adam berupaya untuk menakuti temannya itu agar kelak dia tidak mengganggu Adam kecil lagi. Sesampainya di garasi rumah, Adam tidak bisa masuk karena dikunci dari dalam oleh Adam kecil. Adam kecil menyalahkan Adam karena Adam tidak membantunya ketika diganggu. Adam pun mencoba menjelaskan bahwa Adam kecil harus menjalani semua kekalahan tersebut agar dirinya menjadi kuat suatu hari nanti. Tiba-tiba,
Adam kecil memperlihatkan foto seorang wanita. Adam pun menjelaskan bahwa itu adalah istrinya yang bernama Laura. Sambil bersedih, Adam pun pergi meninggalkan tempat itu. Untuk menghilangkan kesedihannya, Adam pun mampir di sebuah bar. Tidak diduga, ibunya pun datang ke sana juga. Ibunya curhat kepada bartender di sana tentang anaknya yang terlihat membenci dirinya. Dia pun bingung kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Adam pun memberitahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mau senakal apapun seorang anak laki-laki, Boys always come back for their mamas. He loves you. pagi harinya, saat mereka sedang menikmati sarapan bersama, Adam pun menjelaskan kepada Adam kecil kalau dia bertemu Laura di kampus. Laura ternyata datang terlambat, salah masuk kelas, dan salah kampus juga. Adam pun mengantarkan dia pergi ke kampusnya, dan di saat itu pula, Adam terpesona dengan kecantikan miliknya. Beberapa tahun kemudian, Laura mencoba melompati waktu, dan dia pun tidak pernah kembali lagi. Semua orang menduga mesin pesawatnya mengalami kerusakan. Oleh karena itu, Adam berencana ke tahun 2018 untuk menjemputnya. Selain itu, ayah mereka pun ternyata berhasil menemukan mesin waktu, yang kemudian dinamainya Proyek Adam. Tiba-tiba, Grab that bag. Get ready to run. That's a lightsaber, dude. saat mau kabur dari tempat itu, pesawat musuh pun sudah berada di atas rumah. Di dalam pesawat itu, ada seorang wanita bernama Sorian. Ketua pasukan musuh yang bernama Christos pun mendekati Adam. Sorian lalu memerintahkan Christos untuk membawa Adam kembali ke tahun 2050. Saat Adam menaruh senjatanya, Christos pun langsung menghajar Adam. Tiba-tiba, Laura pun ternyata masih hidup dan datang membantu menyelamatkan Adam. Mereka pun bersatu untuk menghajar semua pasukan di sana. What are you doing here? Saving your ass, honey. Setelah itu, mereka pun segera kabur menggunakan sebuah mobil yang sudah disiapkan oleh Laura. Adam kecil mengira sudah tidak dikejar lagi oleh mereka. Namun Laura menyuruh Adam kecil untuk melihat ke atas. Ternyata, untuk menghindari serangan musuh, Laura pun masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, mereka pun tetap dikejar oleh dua pasukan bersenjata. Namun, We have to get off this road fast. sesampainya mereka di tempat persembunyian Laura selama ini, Laura langsung menjelaskan saat dirinya menganalisa data, dia menemukan lompatan waktu yang aneh. Ada pesawat yang kembali dari tahun 2018, namun tidak pernah ada pesawat yang terbang ke tahun 2018. Oleh karena itulah, Laura kembali ke masa lalu untuk mencari tahu. Ternyata, Sorian kembali ke tahun 2018 untuk memberitahu dirinya yang masih muda untuk membeli saham dalam jumlah banyak dan melenyapkan semua lawan yang menghalanginya. Semua hal itu dilakukan agar Sorian bisa menguasai mesin waktu itu sendirian. Oleh karena itu, dunia mereka sekarang adalah dunia yang telah diubah oleh Sorian di masa lalu. Karena tindakan Sorian diketahui oleh Laura, dia pun memasang bom di pesawatnya. Sehingga, Laura pun terjebak di tahun 2018 dan harus menunggu Adam datang mencarinya. Sambil duduk menikmati suasana, Laura pun meminta Adam kembali ke tahun 2018 untuk memperbaiki aliran waktu. Laura ingin mesin waktu tidak diciptakan sehingga masa depan bisa diselamatkan. Semua hal itu hanya bisa dilakukan oleh Adam seorang, karena pesawatnya sudah terprogram dengan DNA Adam sehingga tidak bisa membawa orang lain. Adam pun menolak melakukan hal itu, karena jika dia berhasil melakukannya, maka dia tidak akan pernah berjumpa dengan Laura. Namun, Laura mencoba meyakinkan Adam, selama ada getaran perasaan dalam diri mereka, suatu saat nanti, mereka pasti akan bertemu. Baru saja mereka bertemu, musuh pun sudah berhasil melacak keberadaan mereka. Laura kemudian meminta Adam untuk kabur ke pesawat tanpa dirinya. Dengan gagah berani, Laura menghadapi kedatangan musuhnya. Boom. Namun dari arah belakangnya, muncullah Sorian dengan pesawatnya. Melihat Adam sudah berhasil terbang, Laura pun tersenyum. Dan akhirnya musuh pun berhasil mengejar Adam. Namun dengan kecerdikannya, Did you just send a plane off? You have
one jump left. Punch that shit. Oh yeah. Adam pun keluar dari tempat persembunyiannya. Saat dia sudah berada di atas awan, ternyata musuhnya sudah berada di depannya. Adam pun segera melaju ke depan dengan cepat. Untungnya, Adam berhasil menciptakan sebuah portal dan masuk ke dalamnya di waktu yang tepat. Kisah kemudian berlanjut di tahun 2018. Adam dan Adam kecil pun masuk ke sebuah kelas di mana ayah mereka sedang mengajar. Setelah kelas selesai, ayahnya pun baru menyadari kalau Adam dewasa berada di kelasnya. Adam pun menjelaskan kalau ada sedikit kesalahan saat berada di tahun 2022, sehingga dia membawa Adam kecil bersamanya. Ayah mereka pun marah karena mereka ada di masa ini. Dengan alasan apapun, seharusnya mereka tidak boleh ada di sini. Adam lalu menceritakan bahwa rekan kerja ayahnya yang bernama Sorian sudah memanipulasi waktu di saat ini. Mereka pun dibawa ke sebuah motel untuk beristirahat. Di dalam kamar, ayah mereka pun meminta maaf karena keegoisannya hal seperti ini bisa terjadi. Adam pun mencoba menenangkan ayahnya karena tujuan dirinya ada di sana adalah untuk menghentikan terciptanya mesin waktu. Cerita kemudian berlanjut dengan bertemunya Sorian dengan Sorian muda. Sorian memberitahu kalau situasinya jadi berubah. Hal tersebut terjadi karena Adam telah datang ke tahun ini untuk menghancurkan mesin waktu. Apabila misi Adam berhasil, maka semua usaha Sorian selama ini akan berakhir sia-sia. Saat pagi harinya, ayahnya pun mengajak ngobrol ibunya. Dia merasa terlalu sibuk bekerja dan kurang memperhatikan keluarga kecilnya. Ibunya pun bercerita, saat ayahnya bersama mereka, maka dirinya akan fokus dengan keluarganya. Saat tidak bersama mereka, maka dirinya seperti lenyap begitu saja. Menurut ibunya, Adam tidak membutuhkan ayah yang sempurna. Dia hanya membutuhkan kehadiran ayahnya saja. Di waktu yang sama, kedua Adam telah sampai di tempat penelitian ayahnya. Adam berencana masuk ke dalam untuk meledakkan alat itu. Saat berjalan, Adam merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, Pretty sure. We're taking you back to 2050, Reed. walau Adam sudah dikepung oleh banyak pasukan, ternyata Adam kecil sudah dipersenjatai terlebih dahulu oleh Adam. Dengan satu gerakan, Adam kecil mampu menjatuhkan mereka semua. Tidak lama kemudian, ada dua mobil yang mendekati Adam. Satu mobil bisa dilumpuhkan oleh Adam kecil. Namun mobil satu lagi, untungnya, ayah mereka datang ke sana di waktu yang tepat. Ayahnya yang mengetahui rencana Adam di sana, merasa bahwa Adam akan mengalami kegagalan. Karena itulah, ayahnya hadir di sana untuk membantunya. Saat berada di dalam gedung, ayahnya membagikan rencananya. Ayahnya berencana untuk menghancurkan alat penyimpan algoritma yang ada di sebuah hard drive. Dengan hancurnya alat itu, maka semua akan berakhir. Karena ayahnya tidak pernah menulis maupun mengajarkan algoritmanya kepada orang lain. Semua disimpannya sendiri di kepalanya. Saat Adam kecil sedang bermain-main dengan alatnya, tiba-tiba pesawat musuh sudah ada di belakangnya. Adam beserta ayahnya pun telah tiba di tempat penelitian. Mereka pun segera mencabut hard drive yang dimaksud. Tiba-tiba, kedua Sorian pun muncul di sana. Sorian bersikeras agar Adam menyerahkan hard drive itu kepadanya. Namun, Adam menolaknya. Sorian pun segera menunjukkan kartu as miliknya. Ternyata, Adam kecil telah tertangkap oleh mereka. Saat situasi semakin ricuh, Adam memberikan sebuah kode kepada Adam kecil. Kemudian, akibat peluru yang merusak kaca pelindung yang ada di sana, medan magnet di tempat itu pun menjadi tidak normal. Seluruh barang berbahan metal menjadi terhisap ke arah alat itu. Protokol keamanan pun aktif, sehingga ruangan itu menjadi tertutup. Sorian pun menyuruh Christos untuk mengambil hard drive dari Adam. Tidak mau menyerah, Adam pun terlibat perkelahian dengan Christos. Saat berkelahi, senjata Adam pun sempat terlepas dari tangannya. Di saat itu juga, ayah mereka pun mencoba mematikan mesin tersebut secara manual. Adam kecil akhirnya berhasil memukul prajurit yang memegangnya, sehingga dia pun bisa terlepas dari genggamannya. Saat berlari, Adam kecil menemukan senjata Adam yang tadi terjatuh. Adam kecil lalu datang dengan membawa senjata milik Adam. Nerd with an inhaler. No! Adam pun mencoba mengalahkan Christos, namun dia terlalu kuat untuk dikalahkan. Hingga Adam melihat sebuah kesempatan, dan ayah mereka yang tidak berhasil mematikan alat itu, justru mengajak mereka segera kabur dari tempat itu. Kedua Sorian pun menghentikan mereka dengan menodongkan sebuah senjata. Ayah mereka berusaha membujuk Sorian muda untuk menghentikan hal itu, karena dirinya bukanlah seorang pembunuh. Karena tidak mau menembak, Sorian pun mengambil senjata Sorian muda dan menembakkannya.
Di saat waktu yang semakin menipis, mereka pun segera berlari menuju pintu keluar. Untungnya, mereka berhasil selamat dari tempat itu. Setelah itu, mereka pun segera kembali ke rumahnya. Awalnya, Adam mau memberitahu penyebab kematian ayahnya. Namun, ayahnya tidak mau mengetahui hal tersebut. Ayahnya ternyata sudah cukup senang bisa melihat anaknya tumbuh besar. You're my boy. You're amazing. Boys. And you'll always be my boys. I love you, Dad. I love you, buddy. Karena tidak pernah mengajak anaknya bermain bola, dia mengajak anaknya bermain bola bersama. Akhirnya, kedua Adam pun bisa merasakan bermain bola bersama ayahnya. Saat kembali mengambil bola yang gagal ditangkapnya, kedua Adam pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Kisah kemudian berlanjut, dimulai dari Adam kecil yang akan berangkat ke sekolah. Tiba-tiba, dia pun memeluk ibunya dari belakang dengan sepenuh hati. Adam kecil kini sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Tiba-tiba, Laura pun datang dan duduk di samping Adam. Mereka pun mulai berkenalan di sana. Saat mengobrol, Adam baru mengetahui kalau Laura salah kampus. Laura segera mengecek surat miliknya, dan ternyata benar bahwa Laura telah salah tempat. Adam pun memberanikan dirinya untuk mengantarkan Laura ke kampusnya. Film pun berakhir ketika Adam dan Laura keluar dari kelas dengan menikmati kebersamaan mereka itu. Itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.